Lalapan, sebuah tradisi kuliner yang melintasi generasi dan mengakar dalam keseharian masyarakat, terutama warga Sunda. Meski bukan lauk utama, tapi kehadiran lalapan justru melengkapi sajian menjadi sempurna. Meski tampak sederhana, lalapan ternyata lebih dari sekedar hidangan. Lalapan menjadi wujud ketangguhan leluhur di Nusantara, bahkan identik dengan kecantikan mojang-mojang Sunda. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Menurut aku lebih sehat aja sih, nambah serat untuk porsi sehari-hari gitu. Apalagi kalau misalnya makan siang gitu ya, makan siang kan butuh yang segar-segar juga. Dan selain untuk sehat dan segar, itu juga bagus untuk kesehatan sih. Menurut aku lumayan nambah sehat ya, karena kan biasa lalapan tuh kan sayur-sayur yang segar, yang fresh. Jadi menurut aku bisa tambah sehat juga sih. Ya, semua pasti sepakat makan lalapan rasanya kurang afdol kalau tidak pakai sambal. Lalapan yang segar seolah menetralisir rasa pedas yang menggigit lidah dan membuat setiap suapan seolah semakin kurang dan kurang. Tetapi ternyata ada aturan tak tertulis yang dipahami oleh para juru masak makanan Sunda untuk menyajikan sambal yang pas untuk lalapan. Beberapa sambal yang super pedas karena hanya memakai bawang dan cabai dinilai kurang cocok jika disantap hanya dengan lalapan saja. Sambal terasi. Ada sambal terasi dan sambal tolenjeng. Nah, sambal tolenjeng itu sebenarnya nggak cocok sama lalapan, tapi sambal tolenjeng cocok disajikan dengan ikan asin dan telur. Itu sih sebenarnya yang membedakan, yang kita pakai di dalam di kebiasaan Sunda. Meski identik sebagai cocolan sambal, dalam khasanah kuliner Sunda, lalapan juga bisa menjadi lauk utama dari sebuah hidangan. Contohnya tentu karedok dan lotek. Dalam karedok biasanya berisi potongan sayur mentah, seperti kacang panjang, kol, kemangi, dan juga timun. Menggunakan bahan utama lalapan, karedok dipadukan dengan balutan bumbu dari kacang tanah, gula merah, bawang putih, dan kencur. Bercita rasa pedas dan asam segar, kudapan ini terasa sangat nikmat jika dihidangkan dengan sepiring nasi hangat. Selain itu, lotek juga menjadi salah satu olahan lalapan kebanggaan masyarakat Sunda. Terdiri dari campuran sawi putih, kangkung, kacang panjang, wortel, toge, dan tahu. Perbedaan mendasar lotek dan karedok adalah dalam pengolahan sayurannya. Sayuran dalam lotek biasanya direbus terlebih dahulu untuk kemudian dicampurkan dengan saus kacang yang khas. Kalau dari karedok kan semuanya paling yang mentah-mentah kayak timun, toge gitu kan, sama kadang juga ada yang pakai ubi sama terong, terus sama kol dan kacang panjang. Kalau untuk si kencur ini sebetulnya gini ya, untuk kencur ini emang si karedok ini ciri khasnya memang pakai kencur juga ya. Tapi untuk lotek juga sebetulnya ada yang pakai kencur, ada yang tidak, tergantung daerahnya masing-masing. Jika merujuk pada sejarah, keberadaan lalapan dapat ditelusuri ke tradisi makanan Indonesia kuno yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Kisahnya disebutkan dalam prasasti Taji tahun 901 Masehi dengan nama Kuluban Sunda. Uniknya, meski prasasti tersebut ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur, masyarakat masa lampau telah mengenal konsep penyantap sayuran sangat identik dengan masyarakat Jawa Barat. Di sini salah satunya sudah ada penandanya dari zaman dulu, berarti mereka ada kebiasaan Sunda itu dengan memakan lalapan, berarti sudah terbiasa dari zamannya nenek moyang tersebut. Hal itu juga yang ternyata dibuktikan oleh VOC ketika mengembangkan peternakan dan perkebunan di wilayah Jawa dalam catatan Thomas Raffles. Ternyata di area Jawa bagian barat, sektor peternakan tidak berkembang seperti di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Sebaliknya, sektor perkebunan mencapai kemajuan di tanah Priangan. Akhirnya, hewan ternak lebih banyak dikembangbiakan di Jawa Tengah dan Timur, sementara Jawa Barat fokus pada perkebunan. Kebanyakan orang Sunda itu ya Mbak, kalau kebiasaan kami, pemilik hewan-hewan sapi itu jarang, nggak ada. Hanya misalkan kalau di kami nih Mbak, di pelosok-pelosoknya ada Pak Haji dan Bu Haji, pasti itu yang memiliki. Yang lainnya, masyarakat sekitarnya nunggu nanti Idul Adha, baru bisa merasakan namanya daging.
Makanya mereka lebih banyak petani daripada peternak. Hal itu sebenarnya selaras jika melihat kondisi geografis tanah Sunda yang penuh dengan pegunungan dan curah hujan yang tinggi. Semua itu memungkinkan berbagai jenis sayuran dapat tumbuh subur di kawasan Jawa Barat. Tak hanya sekedar wilayah yang berada di bagian tengah, pesisir Sunda Selatan pun juga identik dengan konsumsi lalapan. Nah kalau di pesisir itu pasti loncat sama terong, sama mentimun, itu udah pasti. Dan ada di daerah pesisir ada namanya daun mareme, tumbuhan yang merambat. Kalau kita tanaman di satu lingkaran tiang seperti ini, dia akan merambat tuh ke atas. Dan akan memenuhi si rumah tersebut. Dan sehingga kalau misalkan kita mau makan, kita tinggal metik. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada abad 15 menyebutkan ada berbagai rasa masakan. Dari asin, pedas, pahit, asam, gurih, dan manis. Hal itu juga merujuk pada jenis lalapan yang dikonsumsi oleh warga Priangan. Nyaris semua sayuran, umbi-umbian, bahkan bunga juga disantap sebagai lauk pendamping. Hal ini juga yang erat kaitannya dengan mitos rahasia kulit mulus wanita Sunda. Mereka percaya bahwa lalapan sebagai gaya hidup dapat mempercantik diri. Sehingga tradisi mengonsumsi bunga kantil yang digadang-gadang bisa membuat awet muda masih dipertahankan sampai sekarang. Ada salah satu daerah, terutama di daerah saya, salah satunya nih, ini bukan mitos loh Mbak, dan kebiasaan ibu-ibunya atau lebih ke perempuannya kalau pengen awet muda, itu tadi bunganya bunga kantil dan lain-lain itu dimakan loh Mbak. Meski seolah sangat gampang untuk menyajikan lalapan, Yogi menyebut ada beberapa tips untuk mengolah sayur sehingga aman untuk disantap. Dalam penyajiannya, lalapan biasanya dihadirkan dalam bentuk mentah ataupun matang. Untuk lalapan mentah seperti selada, kol, ramidan, lenca, sampai jengkol muda, semua bahan harus dicuci terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Setelah dicuci, rendam lalapan dalam air es yang telah dicampur garam. Tentu saja untuk es batu ini ya fungsinya untuk menyegarkan ya, untuk menyegarkan si daun-daunan ini atau si lalapan ini. Untuk si garamnya ya untuk membunuh kuman-kuman yang masih tersisa, semisal kita masih cuci biasa, tapi kita backup untuk kedua yaitu dicuci pakai air garam dan air es. Untuk labu siam, kecipir, daun singkong, sampai kangkung yang biasanya dihidangkan matang, diperlukan garam atau gula ketika merebus semua jenis sayuran. Lalapan rebus juga disarankan untuk direndam air es untuk menghentikan proses masak dari sisa rebusan. Itu di saat lagi panas nggak apa-apa, karena biar warnanya ini tetap maksimal ya. Dalam artian warnanya tetap terjaga jadi hijau dan lebih langsung seger gitu kan. Jadi langsung warnanya hijau biar lebih awet aja sih. Lekat dengan mitos yang memikat, fakta bahwa lalapan menyimpan khasiat kesehatan memang tak terbantahkan. Kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan, lalapan memberikan kontribusi penting bagi tubuh kita. Sebagai bagian dari warisan budaya, lalapan mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman bahan pangan lokal dan menyadari bahwa kekayaan kuliner seringkali tersembunyi di antara sejarah nenek moyang kita.